Baik, di sub pembahasan berikutnya bahwa setan-setan itu bisa mencuri dengar berita dari langit. Jadi setan-setan itu bisa mencuri dengar berita langit. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berita dari langit itu kemudian akan dikabarkan kepada walinya atau kepada para dukun. Wali setan adalah para dukun, yang nanti kemudian dukun ini akan menyampaikan kepada orang-orang dengan dibumbui kedustaan. Jadi biasa para dukun menggunakan jasa dari syaitan-syaitan itu untuk mencuri dengar berita langit. Dan memang syaitan-syaitan itu juga banyak yang berguguran, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan manistarokos sam'a fa'atba'ahu syihabum mubin, bahwasanya setan-setan yang mencuri dengar itu akan dikejar dengan kobaran api yang nyata. Jadi kalau ada setan yang mencuri dengar berita langit akan dikejar dengan kobaran api yang nyata. Apalagi pasca diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi sudah berubah, kondisi sudah berbeda. Dahulu syaitan-syaitan itu, jin-jin itu pada saat mencuri berita dari langit itu lebih mudah. Tetapi pasca diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pintu langit itu dijaga dengan sangat ketat oleh para malaikat, sehingga menjadikan kesulitan bagi bangsa jin untuk mencuri dengar berita langit. Bapak Ibu, ikhwan akhwat dan ummahat yang berbahagia, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata bahwa salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Ibnu Abbas bahwa pada suatu malam ketika mereka sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tiba-tiba terlihat bintang jatuh. Jadi ketika mereka sedang bercengkrama, berbincang-bincang bersama Rasulullah, kemudian melihat bintang jatuh yang menimbulkan seberkas sinar. Kalau orang Jawa menyebutnya lintang alian. Jadi melihat bintang jatuh yang menimbulkan seberkas sinar. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada mereka, bertanya kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ini bagi kita 20 atau 30 tahun yang lalu itu biasa kalau setiap malam itu melihat suasana langit, karena pada saat itu belum ada listrik, apalagi kalau pas padang bulan, pada saat malam bulan purnama, nggelar kloso nang ngarep omah, podo guder. Apa nih guder itu? Jadi kalau Gojek itu nanti nama PT. Jadi di depan rumah kalau malam bulan purnama biasanya istilahnya menghamparkan tikar, lalu kemudian satu keluarga berkumpul di situ, kemudian sembari melihat pemandangan langit, karena memang saat itu hiburannya ya hiburan di cakrawala langit itu. Berbeda dengan sekarang, satu keluarga itu sudah agak susah untuk menjalin komunikasi. Suaminya pegang HP, istrinya pegang HP, anaknya pegang HP. Nah, semuanya kumpul bersama tapi mentelengi HP dewe-dewe. Nah, itulah kondisi kita zaman ini. Nah, jadi Mbah Lanang delok TV, Mbah Kakung di oh ya, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, itu kondisinya saat ini. Nah, di zaman dulu itu biasa melihat pemandangan langit. Nah, di sini diceritakan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi pada saat itu belum mengenal listrik, sehingga bintang-bintang itu betul-betul sangat diperhatikan. Jadi bintang-bintang betul-betul sangat diperhatikan. Maka mereka pada saat bercengkrama, berkumpul bersama melihat ada bintang yang jatuh. Maka pada saat itu kemudian Rasul bertanya, apa yang kalian katakan tentang bintang jatuh pada masa jahiliyah?
Karena orang-orang jahiliyah sudah punya keyakinan tersendiri terkait bintang jatuh. Maka mereka berkata, kata para sahabat, kami berkata berarti pada malam ini ada seorang lelaki agung yang telah lahir. Ini diantara keyakinan masyarakat jahiliyah. Kalau ada bintang jatuh, mereka meyakini ada lelaki hebat yang lahir. Dan sebagian lagi berpendapat bahwasanya kalau ada bintang jatuh itu ada seorang yang hebat yang meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelaskan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meluruskan persepsi para sahabat Rasulullah, bahwasanya mereka yang dahulunya pada masa jahiliyah punya keyakinan-keyakinan seperti itu. Bahkan di tempat kita juga punya keyakinan-keyakinan yang seperti itu, keyakinan yang aneh-aneh terkait dengan bintang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bintang tersebut tidak dilempar untuk menandakan hidup matinya seseorang. Tetapi jika Allah yang maha berbarokah dan maha tinggi namanya berkehendak pada sesuatu yang akan terjadi, maka para malaikat pemikul arsy bertasbih. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi berkehendak pada sesuatu yang akan terjadi, maka para malaikat pemikul arsy pada bertasbih. Lalu bertasbih pula para malaikat penghuni langit yang ada di bawahnya. Jadi para malaikat yang lain pun bertasbih. Sehingga tasbih tersebut bisa didengar oleh para malaikat penghuni langit dunia. Maka kemudian para malaikat penghuni langit yang ada di bawahnya bertanya kepada para malaikat pemikul arsy. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, para malaikat berkomunikasi, bertanya satu sama lain. Yakni mereka berkata, qalu, para malaikat berkata, madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mereka mengatakan qaulul haq, bahwasanya yang difirmankan oleh Allah adalah suatu pernyataan yang hak. Maka pada saat itu para malaikat memberitahu para malaikat yang bertanya tersebut. Maka pada saat itu para malaikat penghuni langit saling bertanya tentang itu sehingga kabar tersebut sampai ke langit dunia. Maka jin-jin pun mencuri dengar berita tersebut lalu menyampaikan kepada para dukun. Jadi jin-jin ini mendengar percakapan-percakapan tersebut, kemudian menyampaikannya kepada para dukun. Oleh karenanya para jin itu dilempar dengan bintang tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran, man istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabum mubin. Siapa yang mencuri dengar maka akan dilempar dengan kobaran api. Maka mereka akan dilempar dengan kobaran api sehingga banyak jin-jin, setan-setan yang berguguran. Sedangkan berita yang mereka sampaikan kepada para dukun itu benar adanya dan akan terjadi. Jadi berita yang disampaikan itu benar adanya dan akan terjadi karena informasinya dihimpun dari berita langit. Namun oleh para dukun itu kata-kata yang disampaikan itu dibumbui, didramatisir dan ditambah-tambahi dengan berbagai kebohongan. Sehingga kalimat yang benar itu kemudian menjadi dibumbui dengan banyak kedustaan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah," kata Aisyah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun atau paranormal itu menyampaikan sesuatu yang terkadang benar." Jadi kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, para dukun, paranormal itu menyampaikan sesuatu yang terkadang benar." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Tilkal kalimatul haq." Itu memang berita benar. Jadi kata Nabi, itu memang berita yang benar. Yakhtafuhal jinniyu, yang dicuri oleh jin. Jadi yang dicuri oleh
jin, yang disamber oleh jin, fayaqdhifuha fi udhuni waliyihi, lalu dibisikkan di telinga dukun, di telinga para normal. Kemudian wayazidu fiha, dan oleh dukun itu berita itu ditambahi mi'ata kadzibah, ditambahi dengan 100 kebohongan. Maka jadilah berita tersebut disampaikan kepada dukun, dan dukun nambah-nambahi dengan kedustaan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berita yang dicuri tadi disampaikan kepada orang yang menggunakan jasa dukun, sehingga yang diingat adalah yang benar ini, bukan yang bohongnya. Maka kemudian orang pun percaya kepada dukun. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, ini adalah satu hal yang menyalahi aturan, karena pada prinsipnya setan-setan ini zalim ketika dia mencuri berita dari langit. Jadi tidak boleh mencuri berita dari langit. Itulah kenapa kemudian dilempar dengan meteor, atau dilempar dengan bintang, atau dengan kobaran api. Nah Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah pula kita jangan sampai menggunakan jasa para dukun, karena jelas dengan intrik dan kebohongan. Maka kata Nabi, man ata kahinan aw arrafan, barang siapa mendatangi dukun atau mendatangi tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu percaya atas apa yang diucapkan oleh dukun itu, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sudah kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad, sudah kufur terhadap Al-Qur'an. Jadi kalau kita percaya dengan ucapan dukun, maka sudah kufur terhadap Al-Qur'an. Loh, tadi katanya ada yang benar. Siapa yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dari 100 kebohongan, dari kebohongan yang banyak itu? Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, kemudian andai pun itu benar, maka itu adalah berita yang dicuri, yang tidak semestinya kita mengetahui perkara yang gaib. Karena pada prinsipnya yang gaib itu adalah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang gaib itu adalah hanya Allah yang tahu. Maka tidak perlu kemudian disampaikan kepada kita. Malah kadang-kadang Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita mengetahui tentang sesuatu yang akan terjadi itu menyiksa. Anak-anak yang mereka sering disebut dengan istilah indigo misalnya, itu kadang-kadang tersiksa karena dia mendapatkan kabar dari syaitan sesuatu akan terjadi. Sehingga pikirannya malah kalut warna-warna, berbeda dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu kemudian terjadi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah kita berjalan berikhtiar sesuai dengan apa adanya, tanpa perlu kemudian mengintip tentang masa depan. Karena kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak untuk mengetahui masa depan. Kita kerjakan apa yang terjadi saat ini, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, kita ikhtiar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini juga menjadi satu perhatian bagi kita, bahwasanya banyak orang kemudian menggunakan jasa para dukun dan mempercayainya. Padahal setan-setan ini, meskipun berita tadi yang dicuri benar, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, setan itu juga punya sifat pendusta. Kata Nabi, fa innahu kadzdzub. Jadi bisa jadi setannya juga ikut berbohong. Beritanya sudah benar, ditambahi dengan kebohongan oleh syaitan, masih dibumbui kebohongan oleh dukun. Ketika dukun ini bohong, maka kemudian disampaikan kepada pengguna jasanya cerita sama orang lain, ditambahi lagi kebohongan. Sudah lengkap sudah itu kebohongannya. Sehingga menjadi gugon Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Maka jauhi menggunakan jasa dukun. Nah, bagaimana kita mengetahui dia dukun atau tidak?
Prinsipnya adalah manidda'a syai'an min ilmil ghaib, barang siapa yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, dia adalah dukun meskipun pakai kostum ustadz, meskipun pakai pakaian ustadzah. Jadi kalau dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, itu dia dukun meskipun pakai seragam ustadz atau pakai seragam kiai atau pakai seragam ustadzah. Meskipun dia pakai jilbab, meskipun pakai jubah, meskipun pakai surban. Jadi kalau dia sudah mengaku tahu tentang masa depan, sesuk bakal onong begini-begini, maka itu adalah dukun, jangan dipercaya ucapannya. Kalau dia sudah mengatakan tentang masa lalu kita, padahal belum pernah bertanya sebelumnya, masa lalu Anda begini-begini kan, dan ternyata apa yang dia ucapkan hampir-hampir benar atau mendekati benar, maka tidak usah diragukan lagi, dia adalah dukun, jauhi dan jangan banyak bertanya, karena nanti akan merusak pemikiran kita, merusak akidah kita. Apalagi kalau sampai bertanya bagaimana nasib pekerjaan saya, lalu kemudian dia mengatakan kamu akan dipecat, ya malah was-was loh. Mendingan kita jalani saja, kalau suatu saat dipecat ya sudah. Jadi tidak usah bertanya yang aneh-aneh, apalagi menggunakan jasa mereka. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah demikian pula kepada mereka para dukun untuk menandai, untuk mengenalinya, selain mengaku mengetahui perkara yang gaib, biasanya mengemukakan pernyataan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang tidak logis, seperti misalnya mampu mendatangkan malaikat. Maka ini jelas adalah dukun meskipun seragamnya ustadzah. Jadi dia mengatakan saya mampu menghadirkan malaikat, padahal Nabi SAW sendiri pernah menunggu datangnya malaikat Jibril yang tak kunjung datang, sampai lama 40 hari lebih itu malaikat Jibril belum datang. Bapak ibu yang berbahagia, bahkan Nabi SAW juga pernah menunggu malaikat Jibril yang sudah janjian mau ketemu, tapi malaikat Jibril datang terlambat. Sementara kalau ada orang kemudian mengaku mampu mendatangkan malaikat, hitungannya menit meneh, maka itu sudah pasti bukan ustadzah. Karena Rasulullah SAW saja yang diutus oleh Allah, yang berhubungan langsung dengan malaikat Jibril, itu tidak bisa mendatangkan malaikat Jibril, malah menunggu-nunggu malaikat Jibril. Bahkan suatu saat beliau sempat menanti dan sudah berjanji dengan malaikat Jibril, tapi kemudian malaikat Jibril terlambat. Bukan karena ingkar janji, karena ternyata di bawah ranjang Rasulullah itu ada anjing kecil. Karena malaikat itu tidak akan masuk rumah yang di sana terdapat anjingnya, kecuali malakul maut. Kalau malakul maut mau ada anjing, mau enggak, mau mati ya mati. Maka malaikat Jibril pada saat itu datang terlambat. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa terlambat? Karena ada anjing kecil di bawah ranjang Rasulullah SAW. Jadi ono anjing sesobo masuk rumah Rasulullah SAW, yang kemudian dihalau oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apalagi kemudian punya pengakuan yang lain menghadirkan roh Rasulullah SAW, maka tidak usah dipercaya meskipun dia bersumpah demi Allah. Karena bisa jadi yang mengucapkan pun tidak sadar kalau dirinya adalah dukun, yang mengucapkan pun tidak sadar kalau dirinya tertipu oleh jin. Kalau itu jin yang dihadirkan itu mungkin, tapi kalau malaikat maka itu jelas kebohongan. Kalau menghadirkan roh Rasulullah jelas itu juga kebohongan. Kalau jin itu mungkin. Bisa jadi ditipu oleh jin tapi tidak sadar kalau dirinya ditipu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, loh katanya Rasulullah tidak bisa diserupai oleh jin. Apakah dia yakin bahwasanya yang dia lihat Rasulullah? Jangan-jangan hanya menampakkan orang bersurban kemudian berjubah lalu dibilang Rasulullah.
Karena sesungguhnya kita perlu belajar sunnah Rasulullah tentang fisik Rasulullah itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita tidak belajar tentang fisik Rasulullah, mempelajari tentang bagaimana kebiasaan Rasulullah, maka jelas Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah bisa tertipu. Baik, ini terkait mengenai masalah setan-setan itu mencuri dengar, mencuri berita-berita langit yang informasinya kemudian diberikan kepada dukun-dukun. Maka kita tidak perlu menggunakan jasa mereka dan tidak usah percaya dengan ucapan mereka. Meskipun mereka menyampaikan akan terjadi begini dan begitu, sudah diterawang begini dan begitu, sudah pakai ajian ini dan itu, tidak usah dipercaya. Pokoknya kita ibadah, ikhtiar, aktivitas seperti biasa, karena nanti merusak akidah. Belum lagi kalau kita percaya lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Eman-eman sholat kita tidak diterima selama 40 hari.